Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasi Zara Aprilianti dengan NPM 2359201027 dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Sigit Gunanto, MTI. Di sini tugasnya yaitu audit evidensi dan audit testing dengan studi kasus, analisis resiko, dan prosedur audit akun persediaan inventory pada perusahaan retail besar. Di sini ada karakteristik dan skenario kasus. Mengapa persediaan retail? Persediaan dalam bisnis retail modern memiliki volume transaksi yang sangat tinggi, keragaman produk yang luas, serta pergerakan barang yang cepat di berbagai gerak fisik. Akun ini sangat rentan terhadap risiko susut fisik atau pencurian, kerusakan, keusangan produk, serta kompleksitas dalam penentuan nilai realisasi bersih. Kemudian ada skenario kasus masalah. Audit menghadapi kondisi di mana perusahaan retail melaporkan lonjakan nilai persediaan akhir sebesar 45% dibandingkan tahun lalu. Sementara tingkat penjualan tahun berjalan mengalami stagnasi. Kondisi anomali ini memicu risiko tinggi adanya manipulasi kuantitas maupun penilaian nilai persediaan untuk menyembunyikan kerugian. Kemudian ada risiko utama persediaan retail. Yang pertama ada risiko eksistensi, yaitu pencatatan persediaan fiktif, phantom inventory di berbagai cabang retail untuk mempercantik atau menggelembungkan nilai aset secara semu pada neraca. Kemudian ada risiko penilaian, itu kegagalan mengidentifikasi dan menurunkan nilai persediaan yang rusak, usang, atau lambat terjual ke nilai realisasi neto. Kemudian ada risiko cut-off, perusahaan atau manipulasi pencatatan dokumen, pengiriman atau penerimaan persediaan di sekitar tanggal batas akhir penutupan buku. Kemudian perancangan audit testing, pendekatan sistematis melalui pengujian pengendalian, TOC, dan prosedur substantif atau ST. Kemudian di sini ada test of control. Yang pertama ada pemisahan tugas, menguji apakah fungsi otorisasi pembelian barang, penyimpanan fisik di gudang, dan pencatatan akuntansi dipegang oleh personel yang berbeda. Kemudian ada kontrol fisik berkala, memverifikasi keandalan pelaksanaan stock of name bulanan atau siklikal oleh manajemen dengan meninjau dokumen rekonsiliasi selisih fisik. Kemudian ada sistem berkoding dan IT, menguji validasi sistem integritas kasir dengan data inventaris gudang untuk memastikan update mutasi persediaan secara otomatis dan akurat. Kemudian ada prosedur observasi fisik. Yang pertama ada kehadiran fisik langsung auditor. Auditor wajib menyaksikan langsung jalannya perhitungan untuk mengevaluasi apakah tim stock of name mematuhi rencana instruksi penghitungan manajemen. Kemudian ada pelaksanaan uji hitung atau test count, melakukan verifikasi acak dari kartu hitung ke fisik barang di rak gudang, serta sebaliknya dari fisik barang ke dokumen catatan kartu hitung. Kemudian ada pemeriksaan kondisi fisik persediaan, melakukan inspeksi visual di area gudang untuk menemukan indikasi barang berdebu, karat, atau kadaluarsa yang menunjukkan potensi keusangan persediaan. Kemudian ada prosedur substansi utama. Yang pertama ada uji bisa batas,
atau cut-off test, memeriksa dokumen pengiriman dan laporan penerimaan barang 5 hari sebelum dan sesudah 31 Desember untuk memastikan transaksi dicatat pada periode yang tepat. Kemudian ada uji penilaian sesuai prinsip akuntansi, memastikan persediaan dinilai berdasarkan harga terendah untuk biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Kemudian nilai persediaan, min cost atau biaya perolehan, NRV, nilai realisasi neto. Kemudian vouching, nilai pembelian, mencocokkan sampel nilai persediaan yang dicatat dengan dokumen penduduk eksternal seperti faktur vendor asli dan bukti transfer pembayaran bank. Kemudian ada analisis kekuatan bukti, jenis bukti audit, bukti fisik, physical evidence, bukti konfirmasi eksternal, bukti fisik, physical evidence, teknik pengujian, uji hitung fisik langsung, tingkat keandalan sangat tinggi, asersi laporan keuangannya, eksistensi dan kondisi fisik. Bukti konfirmasi eksternal, teknik pengujiannya konfirmasi saldo persediaan di gudang konsignasi, tingkat keandalan tinggi, asersi laporan keuangan, hak dan kewajiban, right dan obligation. Jenis bukti audit, bukti dokumenter internal, teknik pengujian, pemeriksaan kartu persediaan dan laporan gudang, tingkat keandalan sedang, asersi laporan keuangan, kelengkapan. Bukti matemis, teknik pengujian, perhitungan ulang akurasi matematika kartu stok, tingkat keandalan sangat tinggi, asersi laporan keuangannya, penilaian dan alokasi. Kemudian kecukupan dan ketepatan bukti, standar kualitas bukti audit. Bukti audit harus memenuhi standar sufisien, cukup secara kuantitatif, dan appropriate, tepat atau andal secara kualitatif. Sesuai SA 500, bukti fisik yang diperoleh oleh auditor melalui inspeksi langsung di gudang retail memiliki tingkat keandalan yang jauh lebih kuat dibanding sekedar lembar representasi dari manajemen perusahaan. Kemudian temuan dan rekomendasi audit. Pertama, ada potensi temuan audit. Auditor mendeteksi adanya persediaan utang senilai ratusan juta rupiah seperti produk elektronik model lama yang tepat dicatat sebesar harga perolehan aslinya tanpa penyesuaian LCNRV. Ditemukan juga transaksi penjualan fiktif atau pencatatan dini di akhir Desember untuk menaikkan posisi keuangan secara semu. Kemudian ada rekomendasi auditor, menentukan manajemen untuk melakukan jurnal penyesuaian penurunan nilai persediaan atau write down sesuai standar akuntansi yang berlaku PSAK 14, merekomendasikan pengetatan sistem otorasi dokumen visa batas pengiriman barang dan peningkatan keamanan fisik gudang retail. Kemudian kesimpulannya, keandalan audit atas akun persediaan retail bertumpu sepenuhnya pada integritas yang kuat antara efisiensi sistem pengendalian internal serta ketajaman verifikasi fisik substantif di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.